kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Titik Purnamasari, guru SMA Darul Ulum 6 Borno, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro. Dengan fasilitator saya, Ibu Elok Wiwin Herawati, dan pengajar praktek saya, Bapak Tio Sobah, SPD MPD. Dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran pada sesi ini adalah CGP atau calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing. Pada wawancara pertama, saya mewawancarai Bu Eni Sulistianingsih selaku Kepala Sekolah SMA Darul Ulum 6 Borno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, terima kasih sebelumnya sudah berkenan memberi waktu untuk belajar bersama, berdiskusi terutama dalam program Guru Penggerak ini, Bu. Bu Eni, pertama-tama ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Anda selaku Kepala Sekolah SMA, karena ini berkenaan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Monggo Bu Titi, dengan senang hati. Bu Eni, mohon maaf sebelumnya kalau boleh saya tahu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita SMA Darul Ulum 6 Borno ini, Bu? Cara saya untuk mengidentifikasi yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Yang keempat, menguji benar atau salah. Dan yang kelima, menguji paradigma benar lawan benar. Bu, selama ini bagaimana kira-kira Anda itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan, Bu Eni? Cara saya mengambil keputusan, yang pertama, menyelidiki situasi atau masalah secara detail. Yang kedua, mengumpulkan berbagai gambar informasi terkait dengan situasi tersebut. Ketiga, menciptakan beberapa alternatif keputusan yang baik untuk dijadikan opsi untuk dipertimbangkan. Yang keempat, mengidentifikasi risiko, kelayakan, dan implikasinya dari setiap opsi keputusan. Yang kelima, memilih solusi dan keputusan terbaik dari proses identifikasi yang sebelumnya sudah dilakukan. Yang keenam, mengevaluasi kembali atau double check keputusan sebelum. Bu Eni, kira-kira bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama, menyadari dampak dari pilihan yang dibuat. Yang kedua, diketahui nilai-nilai Anda. Yang ketiga, membuat keputusan untuk memulai. Bu Eni, mohon maaf bertanya lagi kira-kira ini hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Yang efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah menggunakan konsep dan prinsip etika yang universal dan disepakati bersama, seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Weni, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan keputusan dalam kasus dilema etika yang pertama, ketidakpastian. Kedua, pilihan yang berlebih. Yang ketiga, kompleksitas. Bu, apakah jenengan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah jenengan langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang jenengan jalankan selama ini? Untuk menyelesaikan kasus dilema etika, saya menggunakan jadwal secara khusus. Oke, baik Bu Eni. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang mempermudah saya untuk mengambil keputusan adalah tidak adanya pihak yang menginginkan kepentingannya terpenuhi dengan tidak memperhatikan kepentingan pihak lain. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, nggih, Bu, pembelajaran apa yang dapat Bu Eni petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Manfaat yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan dilema etika, pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Karena keputusan yang dibuat akan dilaksanakan sesuai dengan pihak yang terkait dalam sebuah ekosistem. Untuk itu, keputusan yang dibuat harus memberikan manfaat menyangkut semua stakeholder yang terkait. Terima kasih Bu Eni sudah bersedia memberikan waktunya dan memberikan pencerahan bagi saya untuk lebih memperdalam, memahami materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Dengan saya mewawancarai jenengan ini, saya lebih terbuka lagi dalam materi ini. Terima kasih atas waktunya Bu Eni, nggih. Sama-sama Bu Titi. Semoga ilmunya dapat diimbaskan di sekolah ya. Semangat selalu. Siap Bu, terima kasih. Semoga saya menjadi guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan tentunya nggih, dan bermanfaat untuk sekolah kita. Baik, terima kasih Bu Eni. Sehat dan bahagia selalu nggih. Assalamualaikum. Baik Bu Titi. Sama-sama Bu Titi. Pelaksanaan wawancara kedua dengan Bapak Muhyiddin Alfabasi, SPDI Eskom selaku Ketua Yayasan SMA Darul Ulum 6 Borno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Muhib, senang sekali rasanya saya bisa berkesempatan berbincang-bincang dengan Anda sebagai ketua yayasan yang masih muda dan kompeten tentunya. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan memberi saya waktu untuk belajar bersama, berdiskusi, terutama dalam program Guru Penggerak ini. Pak Muhib, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Anda selaku ketua yayasan, karena ini berkenaan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang pastinya Anda sudah mempraktekannya. Baik, Bu Titi, dengan senang hati. Pak Muhib, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di lingkungan Yayasan Bina Manfaat ini? Baik, yang pertama kita harus bisa membedakan dulu ya, kasus tersebut masuk di dilema etika atau bujukan moral. Kalau diterima etika merupakan situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan di mana keduanya pilihan secara moral benar tapi bertentangan, sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut memberikan bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan kepada kepala sekolah. Saya secara dalam menyikapi hal tersebut atau melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terdapat apa yang menjadi permasalahan. Dengan asumsi bahwa permasalahan pasti ada bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan pertimbangan, meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama dan benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk proses pengambilan keputusan yang meliputi menetapkan tujuan dan sasaran khusus dan mengukur hasilnya, mengidentifikasi persoalan, mengembangkan alternatif, menentukan alternatif, memilih satu alternatif untuk menentukan kriteria, memilih solusi, menetapkan implementasi keputusan. Pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil sebuah keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenaan dengan hal-hal internal. Bapak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut bersesuaian dengan job atau unit kerja, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut, meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan melalui kegiatan identifikasi awal, merupakan awal pengumpulan data yang dibutuhkan analisis data alternatif, menentukan kriteria pemilihan solusi, dan buat keputusan untuk memulai. Pak Muhib, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur kepimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika menggunakan konsep dan prinsip etika yang universal dan disepakati bersama, seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan melakukan analisa risiko, mengacu pada peraturan yang berlaku di industri, mempercayai insting sendiri, berbicara dengan orang yang bersangkutan, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, kumpulan fakta-fakta yang relevan. Baik Pak Muhib, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan antara proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan keterlibatan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Pemilihan yang berlebihan, pengujian benar atau salah, kompetensi, pengujian paradigma benar lawan benar. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini? Tidak ada jadwal yang tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya, tergantung dari jenis kasus yang pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat kondusif buat semua warga sekolah. Baik Pak Muhib. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan sebuah keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, mari kita merefleksi nih, pembelajaran apa yang dapat Pak Muhib petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dalam hal ini, mengambil sebuah keputusan, maka identifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dan melakukan pengujian, lalu dilakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Untuk itu, keputusan yang dibuat harus memberikan manfaat. Terima kasih Pak Muhib sudah bersedia memberikan waktunya dan memberikan pencerahan bagi saya untuk lebih memperdalam memahami materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Iya, sama-sama Bu Titi. Semoga selalu sukses.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Salam guru hebat, guru yang selalu menginspirasi.